Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 Manajemen Teknik akan mempresentasikan mengenai hasil proyek kami. Nah, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Ferdi Woru dengan NIM 2019-11071, Duta Satria 2023-11010, Beta Dadamara 2023-11068, Ahmad Yasin 2023-11132, dan Nabila Ramadhani 2023-11237. Nah, pada kesempatan kali ini kami mengambil topik yaitu manajemen perubahan, konsep, proses, dan studi kasus, di mana ini akan membahas mengapa dan bagaimana organisasi melakukan perubahan secara simetris. Sebelumnya perlu kita ketahui apa itu manajemen dalam perubahan. Nah, manajemen dalam perubahan itu dapat dilihat dari 3 aspek, yaitu yang pertama disiplin organisasi, yang kedua ada aspek menyeluruh, dan yang ketiga pada tujuannya. Nah, pada disiplin organisasi, yaitu fokus pada persiapan dan dukungan individu, tim, dan pemimpin dalam menghadapi perubahan organisasi. Kemudian dalam aspek menyeluruh, itu seperti mencakup perubahan struktur, proses, sistem, budaya, dan aspek manusia. Kemudian ada pun tujuan utamanya yaitu memastikan perubahan diadopsi dan dijalankan tanpa disrupsi besar pada operasional. Lalu, mengapa manajemen perubahan itu penting? Manajemen perubahan itu penting karena di dalam dunia bisnis itu terus berubah. Terjadi globalisasi, teknologi, persaingan, dan masih banyak lagi, yang mana organisasi harus adaptif agar tetap relevan. Nah, tentu tanpa manajemen yang baik, perubahan bisa gagal, resistansi karyawan, kebingungan, dan penurunan produktivitas. Dengan adanya manajemen perubahan ini, resistansi dapat diminimalkan, adopsi dipercepat, kontinu terjaga, dan keberhasilan transformasi meningkat. Baik, kemudian di sini ada mengapa manajemen perubahan itu penting. Nah, kita bisa melihat bahwa dunia bisnis itu saat ini itu berubahnya sangat cepat. Mulai dari globalisasi, perkembangan teknologi, sampai persaingan yang semakin ketat. Nah, kondisi seperti ini itu membuat setiap organisasi itu harus terus beradaptasi agar tetap relevan dan mampu bersaing. Nah, tanpa manajemen perubahan yang baik, proses perubahan itu bisa menimbulkan berbagai masalah. Misalnya munculnya resistensi dari karyawan, kebingungan mengenai arah perubahan, bahkan menyebabkan penurunan produktivitas. Oleh karena itu, manajemen perubahan itu menjadi penting untuk membantu proses transformasi berjalan lebih baik dan terarah. Nah, dengan menerapkan manajemen perubahan, itu resistansi itu bisa diminimalkan. Nah, proses adaptasi itu juga bisa menjadi lebih cepat dan kegiatan operasional itu tetap berjalan dengan baik selama proses perubahan berlangsung. Nah, pada akhirnya peluang keberhasilan transformasi dalam organisasi itu jauh menjadi organisasi itu juga menjadi jauh lebih tinggi. Nah, kemudian di sini ada ruang lingkup dan jenis perubahan, yang dimana di sini itu dapat dilihat bahwa manajemen perubahan itu sebenarnya mencakup banyak aspek dalam organisasi. Di sini terdapat 5 jenis perubahan utama. Yang pertama ada perubahan strategis, yang dimana ini tuh berkaitan dengan visi, misi, dan tujuan jangka panjang organisasi. Ini menentukan arah besar organisasi ke depannya. Yang kedua ada perubahan budaya, yaitu perubahan nilai, mindset, dan perilaku di dalam organisasi. Jenis perubahan ini tuh biasanya cukup menantang karena berkaitan langsung dengan manusia dan kebiasaan sehari-harinya. Selanjutnya ada perubahan struktur, yaitu perubahan pada hierarki, pembagian departemen, atau peran dan tanggung jawab, yang dimana ini tuh biasanya dilakukan untuk meningkatkan efisiensi organisasi. Kemudian ada perubahan proses, yang dimana di sini tuh berfokus pada perbaikan SOP, alur kerja, dan cara kerja agar menjadi lebih efektif dan produktif. Yang terakhir, ini ada perubahan teknologi, seperti penerapan sistem baru, tools digital, atau teknologi pendukung lainnya, ya dimana perubahan ini tuh biasanya membutuhkan pelatihan agar karyawan tuh dapat beradaptasi dengan sistem yang baru. Nah, di sini tuh dapat disimpulkan bahwa manajemen perubahan itu dapat diterapkan pada berbagai bentuk transformasi, baik terkait strategi, budaya, struktur, maupun teknologi dalam organisasi. Baik, di sini ada peran dan fokus dari perubahan teknis versus dengan manusia. Pada perubahan teknis, sistem, struktur, proses, teknologi, serta aspek operasional dan juga organisasi dapat menimbulkan perubahan yang signifikan. Kemudian pada perubahan manusia,
dapat terjadi perubahan pada sikap, budaya, mindset, adaptasi pelatihan, komunikasi, serta penerimaan dalam berbagai kondisi dan situasi. Studi kasus pada PT Astra International Tbk. Latar dan faktor pemicu adalah: pertama, PT Astra International Tbk menghadapi kebutuhan transformasi besar, adaptasi terhadap dinamika eksternal dan internal, persaingan, tantangan bisnis, dan kebutuhan efisiensi. Yang berikut, faktor-faktor pemicu perubahan termasuk tuntunan bisnis, persaingan, kebutuhan, rekonstruksi aset, portofolio, kebutuhan modernisasi, proses dan budaya perusahaan. Perubahan yang dihadapi tidak hanya satu aspek, melibatkan struktur proses, sistem SDM, budaya, dan mindset, menunjukkan bahwa transformasi bersifat menyeluruh. Ruang lingkup dan aspek perubahan di Astra. Perubahan di Astra mencakupi: pertama, rekonstruksi organisasi dan portofolio bisnis. Misalnya, aset. Yang berikut, standarisasi proses administrasi. Yang berikut, transformasi SDM, di mana pelatihan, perubahan budaya, dan kerjasama pengembangan. Yang berikut, integrasi sistem dan proses agar operasional lebih efisien, konsisten, adaptif, dan berujung terhadap perubahan. Kemudian di sini referensi yang kita gunakan yakni ada 6. Yang pertama dari Wikipedia, kemudian slide player, dan lain-lainnya yakni bisa kita lihat di PPT berikut. Perkenalkan, saya Duta Satria Maulana dengan NIM 2023 11010. Di sini saya menjelaskan dampak dan pelajaran dari Astra yang telah kita buat tadi. Ya, ini dampaknya setelah dilakukan itu kondisi keuangannya membaik, mulai dari efisiensi, restrukturisasi aset serta stabilitasnya, kemudian SDM dan budaya unggul, dari kapasitas, fleksibilitas, dan kesiapannya meningkat. Lalu organisasi adaptif, yakni lebih siap menghadapi perubahan lingkungan bisnis, dan sistem dan proses efisien yang terstandarisasi dan konsisten di seluruh unit. Manajemen perubahan krusial untuk proyek kompleks, memastikan transisi lancar dan hasil nyata. Baik, berikut ini adalah referensi yang kami kutip untuk presentasi kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.